Ketaatan-ketaatan yang Bapak Ibu lakukan kalau ikhlas karena Allah itu bisa terwariskan kepada anak keturunan kita. Jadi kalau kita soleh atau soleha, ya, lingkungan kita itu akan tumbuh seperti itu. Allah bisa karuniakan kita anak keturunan juga yang baik. Ini contoh Umar bin Khattab pada saat melamar cucu penjual susu. Pada saat beliau lewat di depan rumahnya malam hari, si nenek sama si cucu jual susu di Madinah. Kemudian si nenek bilang sama cucunya, ini pesanan kita tambah banyak. Sekarang kita tambah aja air, campur air. Orang nggak tahu. Gitu kan? Darinya 10 botol bisa jadi 20 botol. Sedikit kita tambahkan air. Kata cucunya, kalau Umar tahu, Umar marah. Umar ada di sebelah tembok rumahnya. Umar dengar, Umar radhiyallahu anhu tiap malam selalu muter-muter Madinah. Tidak tidur kecuali sudah mengecek semua aman baru beliau tidur. Radhiyallahu anhu. Jadi luar biasa keadilannya. Yang jelas, Bapak Ibu sekalian, pada saat itu si nenek bilang, Umar nggak tahu kok. Lalu kata cucunya sambil menangis, kalau Umar tidak tahu bagaimana dengan Tuhannya Umar, hai nenekku. Tapi ini si perempuan ini nangis nih. Waktu dengar itu, Umar bin Khattab nggak pakai banyak ngomong, pulang ke rumahnya, tengah malam nih. Ya, ini tengah malam. Kalau kita sekarang mungkin jam 2 malam, ya, 1 malam, ini tengah malam. Bangunin semua anak laki-lakinya, tawarin nikah. Nih bapak-bapak bayangkan kita disuruh bangun jam 1 malam nikah. Umar bangunin anak laki-lakinya semua lalu tanya, siapa yang mau nikah sama cucunya penjual susu? Malam-malam orang lagi ngantuk-ngantuk disuruh nikah. Nah. Maka orang, anak-anaknya semua pada diam, gak ada yang ngomong. Kata Umar, kalau tidak ada yang mau nikah saya akan nikahi. Lalu Asim, salah satu anaknya Umar yang umurnya masih di bawah 20 tahun, waktu itu angkat tangan mengatakan, saya ayah, saya nikahi sebagai bentuk bakti kepada anda. Maka dinikahkanlah Asim keesokan paginya dengan cucu penjual susu tersebut. Jadi anak raja nikah sama masyarakat biasa yang miskin, gitu kan? Ulama mengatakan ada alasan kenapa Umar milih sebagai anak mantunya. Karena tangisannya tadi kepada Allah itu nilainya, bobotnya besar. Itu akan bisa baik buat dia dalam rumah tangga, juga keturunannya terwariskan. Ternyata Asim ini sama istrinya tadi punya anak namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz punya anak namanya Umar. Umar bin Abdul Aziz khalifah yang terkenal dengan kesolehannya. Ya, dalam 2 tahun memimpin dari tahun 99 sampai 101, itu tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Jadi saking luar biasa keadilannya. Ini kalau Bapak Ibu baca kisah Umar bin Abdul Aziz, unik sekali. Raja yang luar biasa, kesolehannya banyak. Ya. Kalau kita ceritakan ini mungkin akan panjang sekali. Akan ada insya Allah bahasan khusus tablik akbar kami, serial tabi'in. Di antaranya kita akan bahas Umar bin Abdul Aziz, orang yang luar biasa. Kita kalau baca sejarahnya, kayak kita berada di alam mana nih sebenarnya. Orang yang luar biasa. Per detiknya semua ibadah. Dari ibadah apa lagi nih? Ibadah arti. Terus begitu. Gitu kan? Luar biasa gitu. Yang jelas lahirnya ini, kata ulama, manusia yang terbaik ini, Umar bin Abdul Aziz, sampai sebagian ulama mengatakan dia adalah Khalifah Rashidah yang kelima. Kan Khulafaur Rasyidin ada 4. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Sebagian ulama mengatakan karena solehnya Umar bin Abdul Aziz dikatakan dia Khalifah yang kelima. Yang diakui. Khalifah Rashidah yang kelima. Gitu kan? Kata para ulama, Umar bin Abdul Aziz saleh karena darahnya turun dari si nenek tadi cucu penjual susu itu. Terwariskan. Jadi subhanallah kesolehan itu bisa terwariskan. Ya, jadi kembali kepada poin tadi, kalau kita beramal soleh teman-teman sekalian, berefek ya kepada fasilitas yang Allah berikan dunia akan baik. 2 rakaat sholat malam bisa setahun sembuh, setahun aman, 10 tahun aman dan seterusnya. Seperti itulah ya. Dan juga dia bisa terwariskan kepada anak keturunan kita. Ya, karena otomatis kita sekarang kalau sudah mulai kenal sunnah, sudah mulai baik, nggak mungkin kita mau biarkan anak kita terjerumus pada dosa yang pernah kita terjadi kan. Maka secara kegiatan sosial pun akan terwariskan kebaikan itu. Saya dulu nggak bisa ngaji, sekarang anak saya harus hafal Quran. Kita akan jauh lebih baik, gitu ya, menurunkan lebih baik. Seperti itulah manfaatnya. Dan itu masuk dalam rahmatnya Allah. Artinya amal soleh yang kita kerjakan berefek kemana-mana. Itu rahmat yang luas.